Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Farid Millennial Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Hari ini kita akan berkisah tentang sejarah-sejarah manusia yang ada di muka bumi ini, yang terhits, terkece, debur Indonesia tentunya. Sejarah yang kita angkat adalah sejarah orang yang paling beringas, yang paling ditakuti, bahkan pernah menguasai sepertiga belahan dunia. Pernah menguasai wilayah timur dan wilayah barat. Siapa dia? Namanya adalah Genghis Khan. Tapi yang jelasnya bukan Shahrukh Khan. Genghis Khan, kaisar Mongol yang pernah menguasai Asia dan Eropa. Pemimpin Mongol Genghis Khan, orang sederhana yang berusaha untuk mendirikan kerajaan terbesar dalam sejarah. Setelah menyatukan suku-suku nomaden di dataran tinggi Mongolia, dia menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia Tengah dan Cina. Keturunannya memperluas kekaisaran lebih jauh, maju ke tempat-tempat yang jauh seperti Polandia, Vietnam, Suriah, dan tentunya daerah yang ditinggali oleh Lee Min-ho, yaitu Korea. Annyeonghaseyo. Pada puncaknya, bangsa Mongol menguasai antara 11 dan 12 mil persegi yang bersebelahan dengan wilayahnya. Sebuah wilayah seukuran Afrika. Banyak orang dibantai selama invasi Genghis Khan. Tetapi ia juga memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya, menghapuskan siksaan, mendorong perdagangan, dan menciptakan sistem pos internasional pertama. Genghis Khan meninggal di tahun 1227 selama kampanye militer melawan kerajaan Cina Xixia. Tempat peristirahatan terakhirnya masih belum diketahui. Kehidupan awal Genghis Khan. Namanya sejak kecil adalah Temujin. Kemudian lebih dikenal sebagai Genghis Khan. Lahir sekitar tahun 1162 di dekat perbatasan antara Mongolia modern dan Siberia. Legenda berpendapat bahwa ia datang ke dunia sambil memegang gumpalan darah di tangannya. Wow, sambil memegang gumpalan darah di tangan kanannya. Bukan seperti kita yang mungkin pemain Mobile Legends, PUBG atau Free Fire. Begitu lahir sambil pegang Android, guys. Ibunya telah diculik oleh ayahnya sendiri. Dan dipaksa menikah. Pada waktu itu, lusinan suku nomaden di padang rumput Asia Tengah terus-menerus berjuang dan mencuri satu sama lain. Dan kehidupan untuk Temujin keras, men, dan tak terduga. Sebelum berusia 10 tahun, ayahnya diracun hingga mati oleh klan musuh. Klan Temujin sendiri kemudian meninggalkan dia sekeluarga.
ibunya dan 6 saudara kandungnya bertahan hidup. Dan bagaimanapun caranya, dia harus memberi makan kepada mereka semua. Pada satu titik, dia ditangkap dan diperbudak oleh klan yang telah meninggalkannya. Jadi klan yang pernah meninggalkan dia diculiklah oleh dia, lalu dijadikan budak oleh dia, yaitu klan yang pernah meninggalkannya. Tetapi dia akhirnya bisa melarikan diri di tahun 1178. Temujin menikahi Borte yang memberinya 4 putra dan jumlah putri yang tidak diketahui. Dia segera mulai membuat aliansi, membangun reputasi sebagai seorang prajurit dan menarik semakin banyak pengikut. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui bahwa tentang masa kecil Genghis Khan berasal dari The Secret History of the Mongol, karya tertua yang diketahui dari sejarah dan sastra Mongolia yang ditulis segera setelah kematiannya. Genghis Khan berhasil mempersatukan Mongolia. Melawan adat, Temujin menempatkan orang-orang yang kompeten daripada saudaranya di posisi kunci dan mengeksekusi para pemimpin suku musuh sambil menekan anggota yang tersisa ke dalam klannya. Dia memerintahkan semua penjarahan menunggu sampai setelah kemenangan penuh telah dimenangkan, dan dia mengatur prajuritnya menjadi 10 unit tanpa memperhatikan kerabat terdekatnya. Meskipun Temujin adalah seorang penganut animisme, para pengikutnya termasuk orang-orang Kristen, Muslim, dan Buddha. Pada tahun 1205, ia telah mengalahkan semua rival abadinya, termasuk mantan sahabatnya sendiri yang bernama Jamuka. Bukan Jamaika ya, itu nama negara guys. Tahun berikutnya, ia mengadakan pertemuan perwakilan dari setiap bagian wilayah yang mendirikan negara, yang ukurannya sama dengan Mongolia modern. Dia juga diproklamirkan sebagai Chinggis Khan, yang secara kasar diterjemahkan menjadi penguasa universal. Sebuah nama yang kemudian dikenal di barat sebagai nama Genghis Khan. Genghis Khan membangun kekaisaran Mongol yang ditakuti dunia. Setelah menyatukan suku-suku stepa, Genghis Khan memerintah sekitar 1 juta orang. Wow, banyak banget guys. Seperti banyaknya dengan orang yang ada di Makassar ini guys, 1 juta orang lebih. Itu DPT, bukan jumlah orangnya ya. Untuk menekan penyebab tradisional perang suku, dia menghapuskan gelar aristokrat yang diwariskan. Dia juga melarang penjualan dan penculikan wanita. Wow, wanita sangat dihargai di masa Genghis Khan guys. Melarang perbudakan terhadap orang Mongol
dan membuat pencurian ternak bisa dihukum mati. Ini pencurian ternak ya, belum curi uang negara. Itu korupsi namanya guys. Selain itu, Genghis Khan memerintahkan adopsi sistem penulisan, melakukan sensus rutin, memberikan kekebalan diplomatik kepada duta besar asing, dan mengizinkan kebebasan beragama jauh sebelum gagasan itu masuk ke tempat lain. Kampanye pertama Genghis Khan di luar Mongolia terjadi melawan kerajaan Xixia di China, barat laut. Setelah serangkaian serangan, orang-orang Mongol meluncurkan inisiatif besar pada tahun 1209 yang membawa mereka ke ambang pintu Yinchuan, ibu kota Xixia. Tidak seperti pasukan lainnya, bangsa Mongol berpergian tanpa kereta pasokan selain cadangan kuda yang besar. Tentara hampir seluruhnya terdiri dari pasukan kavaleri yang merupakan penunggang ahli dan mematikan dengan busur dan anak panah. Di Yinchuan, orang-orang Mongol mengerahkan pasukan palsu, salah satu taktik khas mereka, dan kemudian melakukan pengepungan. Meskipun upaya mereka untuk membanjiri kota gagal, penguasa Xixia menyerahkan dan memberikan penghormatan. Bangsa Mongol selanjutnya menyerang dinasti Jin di China Utara, yang penguasanya melakukan kesalahan dengan menuntut pengajuan Genghis Khan dari tahun 1211 Masehi hingga 1214 Masehi, selama 3 tahun. Orang-orang Mongol yang kalah jumlah itu memporak-porandakan desa dan mengirim para pengungsi ke kota-kota. Kekurangan makanan menjadi masalah, dan tentara Jin akhirnya membunuh puluhan ribu petani sendiri. Pada 1214 Masehi, bangsa Mongol mengepung ibu kota Zhongdu, sekarang bernama Beijing. Ini Beijingnya, tempat daripada pusat kota China Utara. Dan penguasa Jin sepakat untuk menyerahkan sejumlah besar sutra, perak, emas, dan kuda. Ketika penguasa Jin kemudian memindahkan istananya ke selatan, ke kota Kaifeng, Genghis Khan menganggap ini sebagai pelanggaran. Pada tahun 1219 berperang melawan Kekaisaran Khawarizm yang di Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, dan Iran, Mustan dan Rustan. Salah. Rustan dan Mustan nama orang, bukan nama negara, guys. Sultan di sana telah menyetujui perjanjian perdagangan, tetapi ketika karavan pertama tiba, barang-barangnya dicuri dan para pedagangnya terbunuh. Sultan kemudian membunuh beberapa duta besar Genghis Khan, meskipun sekali lagi kalah jumlah. Gerombolan Mongol menyapu kota Khwarizm satu demi satu, termasuk kota Bukhara, tempat kelahiran Imam Al-Bukhari, Samarkand, dan Urgench. Pekerja terampil seperti tukang kayu dan perhiasan biasanya diselamatkan, sementara bangsawan dan tentara penentang terbunuh. Pekerja tidak terampil sering digunakan sebagai perisai manusia selama serangan berikutnya. Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa banyak orang yang tewas selama perang Genghis Khan. Sebagian karena orang-orang Mongol menyebarkan citra jahat mereka sebagai cara menyebarkan teror. Kematian Genghis Khan dan kelanjutan kekaisaran. Ketika Genghis Khan kembali ke Mongolia pada tahun 1225,
ia mengendalikan petak besar wilayah dari Laut Jepang sampai Laut Kaspia. Namun demikian, dia tidak beristirahat lama sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke kerajaan Sixia yang telah menolak untuk berkontribusi pasukan ke invasi Khawarizm, yaitu tempat di mana kelahiran Al-Khawarizmi. Pada awal 1227 Masehi, seekor kuda melemparkan Genghis Khan ke tanah dari atas kudanya, menyebabkan luka dalam bagi Genghis Khan. Dia terus melakukan kampanye meskipun dalam keadaan sakit, tetapi kesehatannya tidak pernah pulih. Dia meninggal pada 18 Agustus 1227 guys, tepat sebelum Xinxia dihancurkan. Genghis Khan menaklukkan tanah 2 kali lebih banyak dari orang lain dalam sejarah, membawa peradaban timur dan barat ke dalam proses. Keturunannya termasuk Ogedei dan Kubilai, juga penakluk yang produktif, mengambil kendali atas Eropa Timur, Timur Tengah, dan seluruh China. Di antara tempat-tempat lain, bangsa Mongol bahkan menginvasi Jepang dan Jawa sebelum kekaisaran mereka pecah. Pada abad ke-14, keturunan penguasa terakhir Genghis Khan akhirnya digulingkan pada tahun 1920 Masehi. Itulah sepenggal kisah dari salah satu penguasa terbesar dalam sejarah. Luas wilayah kekuasaannya hanya kalah dari Britania Raya dan menjadi dinasti yang paling berpengaruh di dunia. Sekian dulu guys. Untuk selanjutnya, bagaimana invasi pasukan Genghis Khan hingga masuk ke tanah Jawa? Nantikan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tunggu selanjutnya kisah sejarah-sejarah orang berpengaruh di dunia yang akan kami tampilkan di YouTube kami selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.